Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Ustazah Yeni bisa berjumpa dengan kalian, tentunya masih dalam pelajaran matematika. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Oke anak-anak, untuk pekan ini, pekan pertama Ustazah akan membahas atau kita akan belajar tentang bilangan bulat. Dan Ustazah berharap kalian bisa menyaksikan video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali bersama Ustazah Yeni. Untuk kali ini video yang Ustazah buat adalah bab pertama dari kelas 7. Oke. Khususnya video ini Ustazah akan membahas pengertian, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Oke, simak baik-baik ya. Apa itu pengertian bilangan bulat? Kalian tentunya masih ingat di pelajaran sebelumnya, yaitu di SD, pernah kalian ketemukan sebuah bilangan, banyak bilangan. Bilangan bulat itu adalah salah satunya, yaitu bilangan bulat adalah himpunan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, 0 dan positif. Jadi dalam bilangan bulat itu ada 3 anak-anak, yaitu bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Nah, kalau kita lihat dari garis bilangan, nah seperti ini ya garis bilangannya. Nah, di sini sudah tertera jelas anak-anak, yaitu kalau di sebelah kiri yaitu antara -1, -2, -3 dan seterusnya, maka ini dinamakan sebagai bilangan bulat negatif. Kemudian kita lihat anak-anak dari angka 1 sebelah kanan ya, dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ini disebut sebagai bilangan bulat positif. Nah, kemudian yang ketiga, dari bilangan bulat ada 0 anak-anak. Nah, 0 ini berada di tengah, yaitu di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, 0 ini merupakan juga sebagai bilangan bulat. Nah, di sini saya tambahi dari nilai 0 ke kanan, 0, 1, 2 dan seterusnya, ini juga bisa disebut sebagai bilangan cacat. Kalian masih ingat ya? Oke, selanjutnya di sini Ustazah akan menjelaskan membandingkan bilangan bulat. Bagaimana sih cara membandingkan bilangan bulat? Nah, kalau kita ingat tadi ya, di garis bilangan bulat disusun secara menaik ya. Bilangan bulat disusun secara menaik, yaitu dari sebelah kiri ke sebelah kanan, sehingga bilangan di sebelah kanan itu akan menjadi lebih besar daripada sebelah kiri. Nah, anak-anak, untuk membandingkan dua bilangan bulat bisa digunakan beberapa lambang. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa lambang yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama di sini lebih besar. Kemudian yang kedua lebih kecil, masih ingat ya di SD ya. Kemudian yang ketiga sama dengan. Keempat lebih besar atau sama dengan. Jadi seperti ini ya anak-anak, tandanya ada lebih besar, kemudian di bawahnya ada tanda sama dengan. Dan yang terakhir lebih kecil atau sama. Jadi yang bisa kita gunakan lambang untuk membandingkan dua bilangan. Selanjutnya mengurutkan bilangan bulat. Nah, misal nih nanti kita akan ketemukan beberapa bilangan gitu ya, bilangan bulat yang memang disusunnya masih tidak urut. Bagaimana sih cara mengurutkan bilangan bulat tersebut? Nah, menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut mulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Jadi tergantung permintaan anak-anak. Misalkan permintaannya diurutkan dari yang terbesar, maka kita urutkan dari yang terbesar. Begitupun juga sebaliknya.
Kalau yang terkecil maka dari yang kecil dulu baru ke yang terbesar. Tadi sudah Ustazah sebutkan dalam garis bilangan ya. Di situ semakin ke kanan letak dari sebuah bilangan maka nilainya akan semakin besar, maka dikatakan menaik ya ke kanan. Sebaliknya juga seperti itu, apabila letak dari suatu bilangan itu semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Di sini ada contoh soal anak-anak. Ada contoh soal untuk yang pertama. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan bilangan bulat. Sini ada pertama ya, 8 derajat Celcius di bawah 0. Tadi kan ke kanan dan ke kiri itu pun juga sama anak-anak. Kalau di atas atau ke bawah, kalau di atas itu sama nilainya yaitu dengan yang di kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan yang di bawah 0 itu juga sama artinya dengan di sebelah kiri, yaitu nilainya lebih kecil. Jadi 8 derajat Celcius di bawah 0 bisa kita tuliskan dengan negatif 8 derajat Celcius karena di bawah 0. Selanjutnya 12 derajat Celcius di atas 0. Karena di atasnya 0 maka bisa kita tuliskan 12 derajat Celcius. Selanjutnya 7 langkah kanan. 7 langkah ke kanan. Kita posisikan awal dianggap titik 0 ya. Jadi kalau semakin ke kanan, kalau kita ingat garis bilangan maka nilainya positif. Jadi bisa kita tuliskan 7 langkah ke kanan yaitu sama dengan 7. Selanjutnya 10 langkah ke kiri. Nah sama tadi ya, posisi awal dianggap titik 0. Maka 10 langkah ke kiri. Nah, kalau ke kirinya 0 berarti nilainya negatif. Maka kita tambahi tulisannya negatif 10. Untuk kemudian yang kedua anak-anak, jika 10 meter menyatakan jarak 10 meter ke arah utara. Nah, di sini utara ya, kita lihat 10 meter ke arah utara. Di sini pertanyaannya apakah arti dari negatif 6 meter? Nah, negatif tadi kan 10-nya ke utara. Negatif itu kan nilainya di bawah 0 ya. Ke bawah kita lihat lawan dari utara yaitu selatan. Maka arti dari min 6 meter itu artinya jarak 6 meter ke arah selatan. Selanjutnya contoh yang selanjutnya, tentukan bilangan bulat yang terletak antara negatif 3 dan 3. Antara, karena di antara berarti negatif 3 dan 3 tidak ikut anak-anak. Jadi berapa bilangan bulat yang berada di antara negatif 3 dan 3, jadi di tengah-tengahnya. Apa ya? Berarti di sini berarti ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. 1 dan 2. Jadi negatif 3 dan 3-nya tidak ikut ya. Di sini juga ada contoh soal yang pertama. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang. Jadi di sini saya contohkan soal membandingkan atau mengurutkan bilangan bulat. Tadi kan kalau mau membandingkan bisa kita memakai lambang-lambang yang sudah Ustazah sebutkan tadi ya. Nah, di sini Ustazah hanya menggunakan 2 lambang saja, yaitu kurang dari dan lebih dari, atau lebih kecil atau lebih besar. Untuk yang pertama, P terletak di kiri Q. P terletak di kiri Q. Tadi kan dari kiri ke kanan itu semakin besar ya. Karena P terletak di kiri Q, maka bisa kita tuliskan P kurang dari Q. Selanjutnya, X terletak di kanan Y. Nah, X terletak di kanan Y, maka bisa kita tuliskan X lebih besar Y. Selanjutnya, A terletak di kiri B dan C terletak di antara A dan B, berarti C-nya ini terletak di tengah-tengahnya A dan B.
sedangkan A berada di sebelah kirinya B. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, C lebih besar A, C lebih kecil B. Selanjutnya yang kedua, lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan kurang dari atau lebih dari agar bernilai benar. Oke, yang pertama di sini ada 4 dan 1. Maka 4 dan 1 ini kalau kita pasang lambang, nah berarti 4 lebih besar dari 1. Ini ya. Kemudian yang kedua, di sini ada min 3 dan min 6. Lebih besar mana ya min 3 dan min 6? Nah, karena min 3 berada di sebelah kanannya min 6, maka bisa kita tuliskan atau kita beri lambang min 3 lebih besar min 6. Oke, yang selanjutnya 5 dan 3. Nah, 5 dan 3, 5 kalau kita lihat lagi di garis bilangan, 5 berada di sebelah kanannya 3 ya, berarti 5 lebih besar 3. Selanjutnya ada min 4 dan min 1. Min 4 itu kalau kita lihat di garis bilangan berarti ada di sebelah, ya sebelah kirinya negatif 1. Maka bisa kita lihat kalau semakin ke kiri tadi nilainya semakin kecil, maka kita pasang lambang kurang dari min 1. Oke, selanjutnya ada 5 dan negatif 8. 5 berada di sebelah kanannya min 8 ya. Otomatis di sini 5 sebagai positif, min 8 sebagai nilai negatif. Maka positif lebih besar dari negatif. Terus selanjutnya ada negatif 3 dan 2. Karena 2 itu positif, maka otomatis 2-nya itu akan menjadi lebih besar ya. Jadi min 3 itu kurang dari 3. Oke, di sini ada contoh soal yang terakhir. Urutkan suhu di bawah dari yang terdingin hingga terpanas. Kalau terdingin ini berarti kan nilainya suhunya lebih kecil ya, lebih dingin gitu. Kemudian hingga terpanas ini suhunya itu lebih besar. Nah, di sini ada suhu 3, kalau kita lihat 3 derajat Celcius, min 2 derajat Celcius, 5 derajat Celcius, min 7 dan 10 derajat Celcius. Kalau kita lihat yang paling kecil terdingin berarti yang mana? Min 7, selanjutnya min 2, kemudian 3, 5 dan 10. Ini nih ya contoh soal yang terakhir. Semoga apa yang sudah saudara semuanya bisa memahami. Dan kita akan ketemu kembali di video selanjutnya, yaitu masih dalam Alhamdulillahirrabbilalamin. Video kali ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, kita ketemu kembali pekan depan di bab yang sama, yaitu masih dalam bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.